Satu waktu Bapak Ibu Saudara di satu kota di Colchester, Inggris, terjadi hujan badai salju. Ada seorang pria yang bernama John Eglin, dia berinisiatif untuk tidak pergi ke gereja. Karena untuk pergi ke gereja, dia harus berjalan kaki sejauh 10 kilometer. Dan menurut dia berjalan kaki sejauh 10 kilometer di tengah-tengah hujan badai salju yang sedang terjadi cukup sulit. Tetapi karena rasa tanggung jawabnya sebagai seorang penatua gereja, dia berangkat juga ke gereja. Sampai di gereja jemaat yang hadir cuma 12 orang. Ditambah seorang anak remaja umur 13 sampai 15 tahun yang baru pertama kali datang ke gereja. Jemaat bilang, sudahlah tidak usah kebaktian. Kebetulan gembala sidang juga tidak hadir karena rumahnya tertimbun salju, saudara. Tetapi John Eglin berkata, tidak, kita harus tetap beribadah. Akhirnya ibadah tetap dilangsungkan dan yang berkhotbah adalah John Eglin sendiri. Khotbahnya tidak bagus sama sekali karena memang dia bukan seorang pengkhotbah. Tapi saudara tahu, setelah dia menyampaikan firman Tuhan, anak remaja yang umur 13 sampai 15 tahun ini menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Yesus. Dan saudara tahu siapa anak remaja ini? Dia adalah Charles Haddon Spurgeon. Dia adalah seorang pengkhotbah legendaris dari Inggris. Karena khotbah-khotbahnya, maka kekristenan di Inggris pada waktu itu berkembang dengan luar biasa. Seandainya John Eglin tidak pergi ke gereja, dan seandainya John Eglin tidak mengadakan ibadah, maka Inggris dan kekristenan akan mengalami kerugian, saudara. Tapi untunglah John Eglin tetap pergi ke gereja, tetap beribadah sehingga hal itu terjadi. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua, apapun yang menjadi halangan dan rintangan dalam hidup kita untuk kita ke gereja, untuk kita datang beribadah, paksain dirimu untuk engkau tetap datang ke gereja. Untuk engkau tetap beribadah. Sebab dengan saudara dan saya beribadah tetap ke gereja, kita sedang memungkinkan sebuah mukjizat terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, dia bisa melakukan mukjizat saat puji-pujian dinaikkan, saudara. Dia bisa melakukan mukjizat saat firman Tuhan disampaikan. Dia bisa melakukan mukjizat saat seorang lagi berdoa. Selalu ada kemungkinan mukjizat terjadi ketika kita beribadah, ketika kita ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, siang ini saya mau bicara tentang seorang pengusaha yang hidupnya sukses, sangat kaya. Tapi hidupnya di mata Tuhan itu jahat. Kelakuannya buruk, saudara. Orangnya temperamen. Tapi dia sukses. Jujur kadang-kadang kalau kita ngelihat orang seperti ini kita suka jadi bingung gitu. Saya nggak jahat-jahat banget. Saya tidak melakukan sesuatu yang buruk tapi kok hidup saya begini-begini aja. Tapi ada seorang pengusaha yang jahat hidupnya. Buruk, temperamen orangnya. Tapi dia sukses. Nah kita bingung. Dan kita akan cari tahu kenapa ini orang bisa sukses. Padahal yang ada dalam pemikiran kita, orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang baik-baik saja sama Tuhan. Yuk kita akan lihat, nama pengusaha ini adalah Nabal. Yuk kita buka kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ke-25, ayat kedua dan ayatnya yang ketiga. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb.
Jadi jelas Alkitab memberitahu bahwa Nabal ini seorang pengusaha di Maon dan hidupnya sukses, sangat kaya. Punya 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Dan Alkitab mencatat pada waktu itu dia sedang ada di Karmel dalam pengguntingan bulu domba-dombanya. Bayangin saudara, dia lagi panen bulu domba. Berarti ada kekayaan yang bertambah. Nah kita akan cari tahu ini orang jahat. Kasar orangnya. Tapi kok bisa sukses? Dan kita akan cari tahu rahasia pertama kenapa Nabal bisa sukses. Saudara perhatikan di ayatnya yang ketiga bagian terakhir. Alkitab bilang ia seorang keturunan Kaleb. Kalau Alkitab menuliskan sesuatu secara spesifik maka kita harus fokus pada bagian itu. Ia seorang keturunan Kaleb. Siapa Kaleb? Salah seorang dari 12 pengintai yang disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb adalah 2 orang yang menyampaikan kabar positif kepada Musa sekalipun yang mereka lihat adalah sesuatu yang negatif. Nah kita cari tahu apa janji Tuhan terhadap Kaleb. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Nabal keturunan siapa? Kaleb. Berarti Nabal tinggal di tanah perjanjian. Tanah yang diberikan Tuhan kepada Kaleb. Kita lihat ayat selanjutnya. Yosua 15 ayat 13. Yosua 15 ayat 13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Jadi Tuhan bilang kepada Yosua, kasih wilayah Hebron buat Kaleb. Sampai hari ini Hebron adalah wilayah yang paling subur di tanah perjanjian. Sampai hari ini domba terbaik adalah domba yang berasal dari wilayah Hebron. Dan Alkitab catat di wilayah Hebron ada apa saudara? Keturunan Enak. Kiryat Arba, bapak orang Enak. Kalau saudara baca Alkitab ada keturunan Enak, apa gambaran bapak ibu saudara? Apa? Saudara ngelihat saya jangan kayak gitu dong saudara. Tinggi gede. Kenapa tinggi gede orang Enak? Karena tanahnya subur. Pantas dombanya Nabal itu bisa beranak cucu dan berkembang dengan cepat karena apa? Dia tinggal di wilayah Hebron. Karena dia adalah keturunan Kaleb, saudara. Ada ayat-ayat selanjutnya yang memberitahu bahwa keturunan orang benar itu akan berbahagia. Nabal kecipratan berkat dari Kaleb. Bukan semata-mata karena ada sesuatu yang dia lakukan di hadapan Tuhan sampai dia diberkati Tuhan. Tapi semata-mata karena dia keturunan orang benar. Keturunan orang bersih. Punya jiwa yang lain di hadapan Tuhan. Maka dia kecipratan berkat dari Kaleb. Dari ayat-ayat yang kita baca saya ingin memberitahu kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh hidup sembarangan. Karena apa yang kita kerjakan sekarang itu ada dampaknya kepada generasi di bawah kita. Apa yang terjadi kepada generasi di bawah kita, anak cucu cicit kita, itu bisa kita tentukan dari apa yang kita kerjakan sekarang. Seperti apa yang dikerjakan oleh Kaleb. Nabal kecipratan berkat dari Kaleb. Kalau kita hidup baik-baik saja di hadapan Tuhan, bersih hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita sedang memberkati generasi di bawah kita. Tapi sebaliknya kalau kita hidup asal-asalan di hadapan Tuhan, semau diri kita sendiri saudara, maka kesalahan yang kita buat di hadapan Tuhan akan ditimpakan kepada anak-anak kita. Alkitab mencatat sampai generasi yang keempat. Kesalahan itu ditimpakan. Saudara, sampai hari ini saya banyak menerima hal-hal yang baik dari orang-orang di sekitar saya. Saya tahu itu semata-mata bukan karena ada sesuatu yang saya lakukan yang luar biasa yang membuat mereka baik sama saya. Tapi saya ingat apa yang mami saya lakukan selama dia hidup. Mami saya itu orang baik. Gak apa-apa dong nyombongin orang tua sendiri.
Mami saya seorang bidan. Kalau ada ibu-ibu mau melahirkan di rumah kami, mami saya tanya, bu suaminya kerja apa? Supir bajai, bu bidan, bayar semampunya. Itu mami saya. Kalau ada lagi yang mau melahirkan, bu suaminya kerja apa? Buruh angkut sayur, bu bidan di pasar. Bayar semampunya, dicicil juga nggak apa-apa. Kalau ada ibu-ibu yang mau periksa kehamilan sama mami saya di mejanya cuma menyediakan sebuah kaleng bekas biskuit, kaleng kosong. Kalau ditanya, bu bidan berapa biayanya? Terserah, taruh aja di kaleng. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan kalau saya terima yang baik sampai hari ini, karena saya percaya apa yang sudah mami saya lakukan dalam hidupnya. Maka benarlah apa kata firman Tuhan, Nabal sukses. Karena Alkitab mencatat ia seorang keturunan Kaleb. Nah, sekarang kita akan lihat yang kedua karena waktu saudara. Apa yang menjadi rahasia Nabal bisa sukses? Kita perhatikan lagi ayatnya yang ketiga. 1 Samuel pasal 25. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Lagi-lagi Alkitab menulis sesuatu secara spesifik tentang Abigail, istri daripada Nabal. Arti Abigail dalam bahasa Ibrani adalah orang yang memiliki visi yang brilian. Dalam Alkitab King James Version, nama Abigail ditulis dengan orang yang memiliki pengertian yang baik. Dalam Alkitab New International Version, arti nama Abigail ditulis dengan orang yang memiliki intelijensia yang baik atau cerdas. Itu Abigail. Jadi rahasia kedua, kenapa Nabal sukses? Karena dia punya istri Abigail. Cerdas. Di mana letak cerdasnya Abigail? Satu waktu ketika Daud lagi ada di padang gurun karena dia dikejar-kejar Saul. Dia mendengar bahwa Nabal lagi sukses. Kebiasaan pada waktu itu orang yang lagi sukses itu harus berbagi kepada orang lain. Jadi Daud panggil orang-orangnya, kamu pergi ke rumah Nabal. Sampaikan salamku kepada dia, tanyakan kabarnya bagaimana. Siapa tahu dia akan memberikan sesuatu buat kita supaya kita bisa hidup di padang gurun ini. Maka berangkatlah orang-orangnya Daud pergi ke rumah Nabal. Ketemu Nabal, ada salam dari tuanku Daud, bla 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 semuanya. Apa jawaban Nabal kepada mereka? Nabal bilang begini, siapa Daud? Siapa tuh anak Isai? Nggak kenal. Sombong banget nih Nabal sudah. Dan kalian siapa? Jangan-jangan kalian adalah budak-budak yang sudah lari dari tuannya dan sekarang datang atas nama tuan kamu untuk dapat sesuatu. Dimaki-maki dan diusirlah orang-orangnya Daud. Orang-orang Daud pulang dan menyampaikan apa yang dikatakan Nabal kepada Daud. Begitu Daud dengar apa laporan dari orang-orangnya sudah, tekanan darah Daud naik. Dan naiknya sampai di ubun-ubun. Pak, Bu, kalau saudara cari ini kalimat saya di Alkitab enggak ada. Ini bahasa sehari-hari saya untuk mendramatisir supaya saudara, sadis banget. Tekanan darah Daud naik. Dan Daud bilang begini, semuanya ambil pedang. Kita pergi ke rumah Nabal dan kita bunuh dia. Maka berangkatlah Daud dengan pasukannya menuju ke rumah Nabal, mau bunuh dia. Dan hal ini diketahui oleh budak-budaknya Nabal. Apa yang mereka lakukan? Mereka lari pergi menemui Abigail. Nyonya cilaka. Kenapa? Daud dengan pasukannya lagi sekarang menuju ke sini. Mau ketemu Tuan Nabal, mau dibunuh karena begini. Lihat cerdasnya Abigail. Siapkan gandum, siapkan roti. Ayo kita berikan persembahan buat Daud. Kamu cegat Daud di tengah jalan. Nanti aku nyusul. Maka dipersiapkanlah persembahan-persembahan yang mau diberikan kepada Daud. Dan orang-orang Daud mencegat Daud di tengah jalan, termasuk Abigail. Ketika Abigail ketemu Daud, dia turun dari keledainya. Dia sujud menyembah kepada Daud. Kiranya Tuhan memberkati tuanku Daud. Kiranya tuanku Daud sejahtera. Dan disampaikan kata-kata positif. Dan Abigail bilang begini, janganlah kiranya tuanku Daud mengotori tanganmu dengan membunuh orang seperti itu. Karena sesuai dengan namanya Nabal, bebal orangnya. Dia adalah laki-laki dursila, kata Abigail. Begitu saya baca Alkitab ada kata dursila, saya langsung nanya sama Mbah Google. Apa nih arti kata dursila? Buruk kelakuannya. Jadi Nabal itu bukan cuma jahat kelakuannya, tapi buruk. Levelnya lebih parah daripada jahat.
Dan inilah persembahan yang bisa kuberikan kepada Tuanku Daud. Sudah. Begitu Daud dengar perkataan Abigail, tekanan darahnya turun. Dan Daud bilang apa? Untung aku ketemu kamu duluan di sini. Kalau tidak, sampai besok pagi sudah tidak ada laki-laki yang hidup di dalam rumahnya Nabal. Untung aku ketemu kamu duluan. Dan akhirnya Daud balik tidak jadi membunuh Nabal. Kenapa? Dia sudah ketemu Abigail. Seorang wanita yang bijak. Dia berhasil bernegosiasi dengan Daud. Sampai Daud tidak jadi membunuh suaminya. Pak, yang bapak-bapak jawab dong, Pak. Pak, saya mau kasih tahu sama bapak-bapak. Jangan sepelekan istri. Mungkin waktu kau menikah dengan istrimu, dia bukan wanita yang kaya raya. Dia bukan wanita yang punya gelar kesarjanaan mungkin. Dia wanita biasa. Tapi dia yang sudah mendampingi engkau sampai hari ini. Tanpa engkau sadari, tiap malam dia bernegosiasi sama Tuhan dalam doa-doanya. Supaya apa? Supaya Tuhan berkati Anda sebagai suaminya. Mungkin tanpa kita sadari, tiap malam dia berdoa, bernegosiasi sama Tuhan. Supaya Tuhan jangan hukum Anda sebagai suaminya atas apa yang sudah Anda lakukan. Sehingga engkau sampai hari ini bisa menikmati segala yang baik. Bukan karena kuat gagah kita, karena ada seorang istri yang tiap malam bernegosiasi dalam doa-doanya. Ada banyak laki-laki yang tidak menyadari hal ini ketika didampingi mulai dari nol, diberkati, begitu sukses maaf, ditendang istrinya. Dan dia cari wanita lain. Kita banyak mendengar, kita banyak melihat hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh. Oh saya mah Pak nggak mungkin tinggalin istri saya, enggak Pak. Dia udah dampingin saya luar biasa Pak, saya nggak mungkin tinggalin istri saya, enggak. Saya cuma niat nambah aja Pak. Kalau ada yang punya niat begini kita tengking dalam nama Yesus gitu saudara ya. Hati-hati Pak, jangan sepelekan istri. Dia bernegosiasi, dia mendampingi kita. Ada banyak pria yang kadang-kadang kayak nggak berguna sama sekali gitu. Padahal dia mendampingi kita luar biasa, melayani kita dengan segenap hati. Mari stop. Bu, biar adil Bu. Daripada saya yang tadi perengutin sama bapak-bapak, saya nggak berani keluar nanti dari ibadah ini. Sudah. Biar adil Bu, kalau ada di antara ibu-ibu yang hidupnya belum seperti Abigail, berubah. Kan? Yang ibu-ibu tuh nyesel tadi nggak bilang amin waktu saya bilang jadi suami-suami jangan sepelekan istri. Nyesel kan? Sekarang giliran ibu-ibu ada suami yang bilang amin. Ini saudara berubah. Mungkin tadi yang bapak-bapak dong, Pak Yofi nggak tahu sih kelakuan istri saya. Dia bukan Abigail Pak, dia Abigaul. Nggak pernah di rumah Pak, pergi melulu, shopping melulu Pak. Dia bukan Abigail, Abigaul Pak. Berubah. Laki-laki yang belum menikah angkat tangan. Kesempatan Anda memproklamirkan diri Anda bahwa Anda masih single. Bro, jangan cari wanita yang cantik doang. Pakailah bahasanya Alkitab. Abigail itu perempuan yang bijak dan cantik. Jangan dibalik cantik duluan. Bijak dulu. Cantik nomor berikut, aman hidupmu. Haleluya. Wanita yang belum menikah angkat tangan, kesempatan. Pakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan cuma mempercantik diri. Carilah kebijaksanaan dari Tuhan. Keren hidupmu. Haleluya. Ini rahasia. Kenapa Nabal bisa sukses? Karena dia punya istri Abigail. Alkitab mencatat ini dengan jelas. Sudah. Spesifik. Bukan karena hebat dia. Memang kita laki-laki harus jujur. Kita kalah pada bagian ini dengan wanita. Wanita tuh jago kalau bernegosiasi. Kalah kita di bagian ini. Laki-laki harus jujur. Lihat,
ibu-ibu kalau lagi di pasar. Dia bisa nawar tuh sayur sampai tukang sayur termehek-mehek, sudah. Lihat ibu-ibu kalau lagi nawar bajai, saudara mau naik bajai. Cuman gara-gara beda 2.000 dia nggak jadi naik. Dia bisa tunggu tuh bajai kedua. Dia tawar lagi, gara-gara 2.000 bedanya. Dia nggak jadi naik, dia tunggu bajai ketiga. Itu supir bajai kalau punya grup WA dia kasih tahu, hati-hati sama ibu di bawah pohon tuh. Pelit. Tapi kita laki-laki suka ya. Mas Steven suka ya, punya istri jago bernegosiasi ya. Kasih aja 100.000 ya mah, buat 2 minggu belanja. Oke Pak, siap. Pagi kita cuma dikasih Energen, siang Indomie, malam Proma. Jago wanita bernegosiasi. Nabi Gail berhasil bernegosiasi dengan Daud. Sampai Daud tidak jadi membunuh suaminya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang menjadi kunci keberhasilan daripada Nabal? 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 15 sampai 16. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ini adalah perkataan dari budak-budak Nabal yang disampaikan kepada Abigail. Mereka bilang kepada Abigail, Daud dengan orang-orangnya tuh baik sama kami. Kami gak pernah diganggu. Kalau ada orang jahat mau ganggu kami, mau curi domba kami, Daudlah dengan pasukannya jagain kami. Siang dan malam mereka seperti pagar sekeliling kami. Mereka tuh orang baik. Jadi yang ketiga kenapa Nabal bisa sukses? Karena tanpa dia sadari ada orang-orang baik di sekitar hidupnya yang membuat dia bisa berhasil. Pak Bu, kita bisa ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri, saudara. Ada orang baik di sekitar kita, pasti. Siapa orang baik di sekitar kita? Maaf, mungkin asisten rumah tangga kita. Pembantu rumah tangga kita. Yang udah kerja tahunan dalam rumah kita. Yang sampai hari ini mungkin kita masih suka kasar. Tak bentak-bentak, gak pernah makan semeja. Selalu terpisah dengan kita. Padahal dia orang baik. Anda suami istri bisa kerja berangkat dari pagi pulang malam. Tenang, kenapa? Ada dia yang jagain rumahmu. Ada dia yang jagain anak-anakmu. Ada dia yang memberikan makan untuk anak-anakmu. Sekalipun engkau gaji dia. Tapi dia orang baik. Yang membantu kita. Siapa orang baik dalam hidup kita? Penjaga tokomu, karyawan perusahaanmu. Mereka kerja di lapangan, kena panas, kena hujan. Kita cuma di laptop udara dingin. Tapi mereka yang cari order ke sana kemari kita suruh mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan toko kita. Mereka orang baik. Haleluya. Siapa orang baik dalam hidup kita? Udah pasti orang tua. Yang sudah membesarkan kita. Yang tanpa kita sadari kita suka sepelekan orang tua kita. Ngomong udah gak pernah lemah lembut, kasar, bentak-bentak. Dia udah tua. Udah penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Udah mungkin suka lupa-lupa gitu. Tapi kita kalau ngomong suka kasar, kita lupain. Oh saya gak pernah lupa apa sama orang tua saya. Tiap bulan saya kasih duit. Bukan cuma duit yang dia mau. Oh saya suka mampir Pak, walaupun kami beda rumah. Hampir tiap hari saya mampir 2 jam. Gak pernah lupa Pak. Iya, engkau 2 jam di rumahnya. Tapi selama 2 jam itu engkau ngapain? Jangan-jangan cuma main handphone. Jangan-jangan cuma ngelanjutin pekerjaanmu. Dan kau cuekin. Udah selesai, maaf pulang ya. Pak pulang ya, pulang. Oh enggak Pak, saya enggak pernah lupa. Saya suka ajak kok orang tua saya jalan-jalan di mall. Dia mau minta apa aja saya beliin Pak, bener. Engkau ajak dia, orang tuamu jalan-jalan di mall. Tapi engkau gandeng enggak waktu di mall? Engkau rangkul enggak? Engkau tuntun enggak dengan penuh kebanggaan? Jangan-jangan kau jalan di depan dia di belakang. Cepetan dong Ma, lama banget sih. Pak, jalan cepetan. Benar ada di mall. Orang baik. Kita harus menjadi orang yang tahu balas budi. Mami saya pernah pesan sama saya waktu dia hidup. Yofi, jadi orang jangan suka lupa sama budi orang.
Jangan lupa balas budi sama orang. Ingat itu Yofi. Dan usahakan dalam hidupmu jangan sampai hutang budi sama orang. Biar budi yang utang sama kamu. Artinya mami saya jadi orang yang gak lupa kebaikan orang. Nah, Nabal tidak menghargai ini. Ini yang dilaporkan budak-budaknya kepada Abigail bahwa Daud itu orang baik. Ada orang baik di sekitar kita. Siapa? Bapak Ibu Gembala sidang kita. Yang tanpa kita sadari mereka berdoa. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita. Yang mendoakan jemaat supaya diberkati Tuhan. Mereka orang baik. Yang berjaga siang malam mendoakan kita. Haleluya saudara. Mari cari tahu. Siapa orang baik itu yang ada dalam hidup kita. Yang bisa membuat kita ada sampai hari ini. Mungkin mertuamu kah? Orang tuamu, kakak, adik, ipar kah? Sepupu kah? Siapa yang pernah menolong engkau? Yang sampai hari ini kau lupa sama mereka. Cari. Dan juga berikan kebaikan kepada mereka. 3 hal ini tidak dihargai oleh Nabal. Walaupun hidupnya sukses. Tapi saya kasih tahu sama kita semua. Tuhan tidak mengizinkan Nabal menikmati segala yang baik itu dalam waktu yang panjang. Hidup Nabal tidak happy ending, sudah. Karena dia tidak menghargai ketiga hal ini. Singkat cerita, saudara. Setelah Daud tidak jadi membunuh Nabal, balik. Maka pulanglah Abigail menuju ke rumahnya. Dia mau cari Nabal. Dia mau kasih tahu akan kelakuannya. Sampai di rumah, dia lihat Nabal lagi mabok, lagi bikin pesta pora. Lihat cerdasnya Abigail, dia nggak jadi ngomong sama Nabal. Karena yang ada di otaknya Abigail, dia nggak mabok aja, gua ngomong nggak pernah didengar, apalagi lagi mabok. Percuma ngomong sama orang mabok. Tuh cerdasnya Abigail. Dia diam. Dia tunggu sampai besok pagi. Besok pagi ketika Nabal bangun dan sudah tidak mabok, barulah Abigail sampaikan, kamu tahu nggak? Daud suruh orangnya datang menemui kamu untuk dapat sesuatu. Kamu lagi diberkati Tuhan, kamu harus berbagi. Tapi kamu maki-maki, kamu usir mereka. Mereka pulang kasih tahu sama Daud. Kamu tahu nggak kemarin Daud dengan pasukannya mau balik ke sini, mau bunuh kamu, tahu nggak? Begitu Nabal dengar perkataan Abigail, dia kaget. Dan Alkitab catat waktu dia lagi kaget, jantungnya berhenti. Mungkin ilmu kedokteran sekarang mengatakan kena serangan jantung. Bu, kalau mau kasih tahu uang belanja habis pelan-pelan. Jangan suami baru buka mata. Uang belanja habis, listrik 3 bulan belum bayar, uang sekolah anak juga masih nunggak. Kaget dia takutnya. Biar dia bangun dulu, kasih dia teh sariwangi, kasih dia kue cucur gitu. Baru ngomong, Pak uang belanja habis kurang Pak ini belum dibayar, Pak kepengen tas Pak. Dia akan jawab, ambil di bawah bantal mah keren. Tapi saya percaya Abigail menyampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Tapi karena Nabal kaget bahwa kelakuannya begitu. Jantung yang berhenti dan dia membatu, saudara gak bisa bergerak. Dan kalau tidak salah 10 hari kemudian Nabal mati. Begitu Daud dengar Nabal mati, Daud bilang apa? Terpujilah nama Tuhan yang tidak mengizinkan aku mengotori tanganku dengan membunuh orang seperti itu. Tapi Tuhan sendiri yang telah menghukum orang seperti itu. Nggak happy ending. Mari kita hargai ketiga hal ini yang tidak dihargai oleh Nabal. Supaya segala yang baik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai hari ini. Bahkan hal-hal yang akan Tuhan percayakan yang lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan punya yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul hati, disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Berarti ada sesuatu yang dahsyat yang belum kita terima dan akan kita terima. Maka kita harus hargai. Supaya kita tidak kehilangan segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai hari ini. Bahkan dia gak pernah berhenti. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang-orang yang menghargai hidup ini. Hidup baik-baik. Supaya apa? Mungkin kita tidak bisa mewariskan kekayaan secara materi buat anak cucu kita. Karena keterbatasan kita.
Tapi dengan kita hidup benar, bersih di hadapan Tuhan, kita sedang mewariskan sesuatu yang luar biasa, di mana anak cucu kita akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Dan hargailah setiap orang yang ada di sebelah kita, istri kita, suami kita. Dan carilah orang baik yang sudah membuat kita bisa ada sampai hari ini. Kalau kita hargai ketiga hal ini, saya percaya segala yang baik yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita akan ditambah-tambahkan terus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan memberkati hidup kita berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus berkati kita.